Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Amma ba'd, ikhwan akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah berkat rahmat karunia serta pertolongannya kita masih tetap semangat, penuh kesadaran diri bahwa kita suatu saat akan dikumpulkan dan menghadap. Untuk itu kita berbekal, insya Allah dari hari ke hari kita akan mendalami ayat-ayat suci Al-Quran. Karena semua perintah dan larangan ada di dalam ayat-ayat yang akan kita jalani. Ikhwan, akhwat rahimakumullah, pagi ini insya Allah kita akan mengkaji makna yang terkandung di dalam surat Ali Imran ayat 42 hingga ayat ke-44. Sebagai gambaran di dalamnya Allah menganugerahkan kepada wanita saleh kemuliaan kesucian yang tentu Allah telah memilih. Kenapa? Nah inilah yang dijadikan kita. Kenapa wanita mulia ya dipilih Allah yang paling tinggi nilainya yang ada di seluruh alam, tentu pada masanya. Rasulullah SAW juga sudah menjelaskan siapa-siapa saja wanita di zamannya masing-masing mendapat kemuliaan di sisi Allah. Mari kita buka mushafnya, lihat terjemahannya kalau kebetulan antum memiliki mushaf yang ada terjemahannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qalatil malaikatu ya Maryam innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Ya Maryam nuti li rabbik wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Adapun terjemahannya wa idh qalatil malaikah, dan ingatlah ketika para malaikat berkata, ya Maryam, wahai Maryam, innallaha astafaki, sungguh Allah telah memilihmu, wa taharraki, dan telah mensucikanmu, wastafaki, dan memilih ya, melebihkanmu ala nisa'il alamin, di atas wanita-wanita yang ada di seluruh alam. Ya Maryam, wahai Maryam, aqnuti, taatilah di Rabbiki, kepada Rabb, wasjudi, dan bersujudlah kepadanya, warka'i, dan rukulah ma'ar raki'in, beserta orang-orang yang berruku. Sepintas kita sudah bisa mencerna kecuali beberapa alinea yang perlu kita bahas di sini. Allah memilih ya Maryam dengan informasi dari malaikat tadi. Allah sudah memilih ya beliau, mensucikannya di atas, bahkan melebihkan di atas wanita-wanita yang ada di dunia, tentu pada zamannya masing-masing. Nah, ayat ini ya menegaskan tentang kemuliaan, yakni hambanya yang saleh ini, ya Maryam, ibunda Isa alaihissalam. Ayat ini menegaskan bahwa Maryam dipilih, disucikan, dan dilebihkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seluruh wanita di alam semesta ini. Kenapa? Tadi dia selalu bermunajat dalam beribadahnya, memohon kepada Allah tentang tentu kesehatan, keselamatan, dan masa depan ya hidupnya. Nah, ini juga membenarkan tentang wahyu gaib yang disampaikan kepada Rasulullah SAW. Jauh-jauh peristiwa itu terjadi secara detail disampaikan kepada Rasulullah SAW. Ayat selanjutnya menjelaskan bahwa malaikat menyampaikan kabar gembira ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Maryam dipilih, disucikan di atas segalanya yang paling terbaik.
Tuh kemuliaan ini, ya, dia dilahirkan dari orang-orang yang saleh. Lantas Maryam juga diperintahkan Allah untuk tetap mensyukuri atas anugerah dan nikmat yang diberikannya. Lalu diperintahkan juga oleh Allah sujud, ruku, dan beserta orang-orang. Maknanya kemana? Kalau perintah yang pertama harus tetap bersyukur. Tentu anugerah Allah kepada Maryam, ibunda alaihissalam, Isa alaihissalam, kenikmatan yang didapat memang langsung menggetarkan hati. Dia mendapatkan hidangan rezeki dari Allah secara langsung. Dia juga walaupun bukan nabi, tapi kesalehannya itulah yang menjadikan nilai. Malaikat menginformasikan bahwa suatu saat, ya, kelak, ya, juga akan disampaikan kepadanya tentang kelahiran anaknya. Tapi malaikat di sini menyampaikan kebahagiaan itu dan tugas yang harus tetap dilaksanakan, yakni kemuliaan di atas semua wanita yang ada di bumi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah menjelaskan tentang hal tersebut. Wanita di dunia ini yang dipilih Allah di atas wanita yang ada dimanapun, tentu pada zaman masing-masing. Disampaikan oleh Abdullah ibnu Jabbar, meriwayatkan dari beberapa rawi termasuk dari ayahnya, yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, khairun nisa lil alamin arba'ah, wanita yang terbaik di seluruh alam ini ada 4. Maryam bintu Imran, ya ini Maryam putri atau binti Imran. Kedua, Asyatu mara'at Fir'aun, Asyah, istrinya Fir'aun. Lalu Khadijah bintul Khuwailid, yani Khadijah binti Khuwailid, yani istri Rasulullah SAW. Wa Fatimatu binti Rasulullah, dan Fatimah putri Rasulullah SAW. Mereka dipilih oleh Allah bukan tanpa sebab, tentu ketundukan, kepatuhan, kemuliaan hatinya, ketaatan. Tapi Allah mengingatkan pihak malaikat ini kepada Maryam harus tetap mensyukuri. Syukur tentu terima kasih yang dalam di lubuk hati bahwa apapun yang diberikan kepadanya adalah murni pemberian atau anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang patut disyukuri. Maka dengan syukurnya itu, Siti Maryam dari hari-hari ke hari menjalaninya penuh ketenangan, kenyamanan. Karena ketundukan, kepatuhan inilah yang menjadikan modal dasar untuk mendapatkan segala yang dinikmatinya, termasuk anugerah, karunia, dan informasi dari Allah. Di sisi lain juga tentu kita pun harus ingat, karena nikmat yang dianugerahkan Allah ini tak terhingga banyaknya. Syukuri. Sekecil apapun nikmat itu, sebenarnya tidak ada yang kecil. Semua pemberian demi ketenangan, kesenangan manusia itu sendiri untuk mencapai bagaimana jiwa itu bisa nyaman. Setiap orang pasti bisa menikmati apa yang didapatnya. Orang yang beriman tentu tak akan lepas dari lidahnya mensyukuri nikmat itu. Alhamdulillah, amani hadza razaqani min ghairi halim wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rezeki ini bukan dari hasil jerih payahku dan bukan dari kekuatanku. Nah, jika ayat itu tersimpan, hadis Rasulullah yang mulia ini tersirat, tertulis di hati setiap mukmin, inilah modal dasar untuk tetap bersyukur dan tetap mentauhidkan Allah sampai kepada. Tidak akan berpaling kepada siapapun, walaupun ada ini dan itu. Pengaruh apapun akan tertolak dengan sendiri. Apalagi yang memberikan satu janji-janji muluk, jika datang ke tempat anu bakal anu. Tentu jika membaca ayat ini bakal anu, tidak tentang duniawi itu. Ayat-ayat suci Al-Quran sudah dijelaskan di situ
Bagaimana cara mendapatkan rezeki yang halal, dan harus kita nikmati yang halal itu. Bagaimana memberdayakan harta yang didapat itu, dan di mana atau kemana dibelanjakan. Itu sudah aturan, anjuran yang harus kita terapkan dalam kehidupan. Nominal besar atau kecil yang didapat itu hak Allah. Dan sejauh mana kita basic pendidikan yang didapat. Bagi orang yang memiliki nilai akademik yang tinggi, tentu berjejer, gelar di depan dan di belakang, tentu akan mendapatkan porsi yang berbeda dengan orang yang tidak pernah menyentuh pendidikan hingga perguruan tinggi, atau sebaliknya tak pernah mengenyam pendidikan itu. Tapi Allah menganugerahkan tentu berbagai cara. Basic masing-masing itu memiliki potensi untuk tetap, ya, apa di situ? Ketenangan harus bisa didapat. Walaupun dalam usaha tentu berbeda, ada yang menggunakan otak dan otak. Nah, ini bagi orang yang menggunakan otak, tentu orang yang memiliki nilai pendidikan di atas mereka. Yang otak tentu itulah nampak. Tapi Allah memberikan kesempatan kepada setiap orang itu untuk tetap bergerak, maju, untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan, tapi dengan cara-cara yang baik pula. Tentang keimanan tentu berbeda kadarnya. Bagaimana pencernaan makna kata demi kata secepat atau semudah bagi orang-orang yang mendapatkan pendidikan yang lumayan. Balik itu juga tentu bagi orang-orang yang di bawah itu pendidikannya, katakan orang awam, tentu harus berulang-berulang. Sebagai Rasulullah SAW mengatakan, memberikan satu gambaran sampai dengan contoh sedetail mungkin hingga bisa dicerna oleh orang-orang Arab dulu. Ayat ini mengingatkan kita, jika saja kita ingin dimuliakan, walaupun tidak setara sebagaimana disampaikan tadi, Allah mengangkat tidak tanpa sebab, tapi ada pada dirinya tersimpan rasa ikhlas, ketundukan, kepatuhan yang luar biasa. Tidak tergores atau tidak tergiur dengan apapun, kecuali dia tetap mahabbah. Apapun yang dilakukannya selalu diorientasikan kepada Allah. Aktivitas dunia, semua. Kalau ditakdirkan Allah dikasih kemudahan untuk orang-orang memiliki kelimpahan, tentu dengan mudah untuk mencapai pendidikan tinggi. Itu pun sampai sejauh mana dia mau atau tidak. Tak sedikit orang-orang memiliki kelimpahan harta orang tuanya, tapi anak-anaknya tidak bisa memberdayakan kesempatan baik itu. Bahkan dia tenggelam dalam dosa, yang menjadikan orang tua semakin sedih, semakin susah, semakin bingung. Padahal fasilitas sudah diberikan itu, dia tetap maju. Tapi di sisi lain juga orang yang memiliki milik dari Allah, katakanlah keberuntungan itu tidak sebagaimana mereka, tapi mereka semangat, yakin penuh, bergantung tawakal kepada Allah, lalu diterapkan, disampaikan, ditanamkan kepada anaknya bahwa hidup itu harus berubah lebih baik dari hari kemarin, termasuk dari saya sebagai orang tua. Mungkin orang tua akan seperti itu bagi orang yang memiliki misi-misi ke depan, agar anak tetap menjadi harapan. Ridho Allah didapat, lalu kesolehan itulah yang kita dambakan terwujud. Investasi besar itu insya Allah bisa diraih. Ini bedanya antara mau dan tidak. Kedua, tadi yang disebut, sampai sejauh mana kita, tingkat pendidikan kita itu akan mencerna mana apa yang terkandung Al-Quran. Allah juga memberikan kadar, memberikan kelonggaran semampunya. Mampunya tentu yang tertinggi. Kemampuan itulah harus ditunjang oleh rasa mau. Maka dari itu, Allah tidak tanpa sebab memilih Siti Maryam, dilebihkan, disucikan, dimuliakan, lepas dari dosa-dosa. Karena ketundukan, kepatuhannya, yakin-yakin pula di dalam hatinya. Ini cermin bagi kita. Jika kita memiliki niat yang tulus, tetap taat kepada Allah dan Rasulnya, tawakal hanya kepada Allah, tidak pada yang lain, insya Allah ada jalan yang terbaik dari berbagai sisi apabila kita mendapatkan kesulitan. Allah sudah menjanjikan hal itu. Bagi orang yang beriman bertakwa, ada jalan keluar dari kesulitan. Karena yahdi qalbahu, Allah akan menunjuki hatinya. Jadi Allahu makhrajan, Allah akan menjadikan jalan keluar bagi kesulitan. Bahkan rezeki tadi juga akan didapat. Ini jika orang tumbuh rasa mau untuk mendekat kepadanya. Kedua, di sini juga Siti Maryam ditugaskan oleh malaikat perintah Allah harus tetap tunduk patuh dalam kondisi apapun.
Siti Maryam memang kehidupannya, orang-orang di sekitarnya banyak yang membenci. Karena kandungan yang mungkin tak pernah terdengar kapan menikah. Tapi itu anugerah Allah menjadikan kesabarannya purna. Walaupun nanti terjadi ada kisah-kisah yang menyampaikan kisah. Ada satu kisah yang menjelaskan Hannah ibunda Maryam. Ibnu Jarir menjelaskan ya, hadis yang ada kaitan dengan berbagai sumber menjelaskan Hannah ibunda Maryam itu datang ke Baitul Maqdis. Di sana sudah ada Zakaria. Juga teman-temannya lagi memperbaiki atau mengecat bagian Baitul Maqdis. Hannah ibunda Maryam ya sudah menjelaskan tentu datang ke situ. Ya. Tapi maaf, Maryam datang ke situ menyampaikan, ini bayiku ya, sudah aku nadarkan kepada Allah untuk berkhidmat di Baitul Maqdis. Tapi kan bayi ini perempuan. Ya. Tidak boleh yang head membaktikan diri di dalam. Karena ini masih kecil. Siapa di antara kalian yang akan mengurus bayi ini? Itu karena bilang begitu kepada orang-orang yang ada di sekitar. Maka orang-orang di sekitar jelas, ini anaknya pemimpin kami, imam sholat kami, yaitu Imran. Siapa di antara kita yang berhak? Termasuk ada di situ Zakaria, ya sepupunya Nabi Musa, Harun. Semua diam. Lalu mereka mengundi dengan cara saat itu. Di antara mereka silakan lemparkan pena masing-masing ke sungai. Di mana pena itu ya terbawa arus, bukan miliknya yang mengurus Maria. Tapi jika pena itu melawan arus, dilemparkan itulah. Maka berlombalah mereka, di antaranya beberapa orang, dalam hadis tidak disebutkan berapa banyak nilai orang itu, cuma ada beberapa yang jelas. Dilemparkanlah pena-pena. Tapi apa yang terjadi? Ternyata pena Zakaria yang melawan arus naik. Tapi yang pena yang lain ya langsung terbawa arus. Ini membuktikan bahwa Allah sudah memilih, walaupun saat itu tidak ada petunjuk di dalam untuk berlomba semacam itu. Tapi insting mereka menjelaskan, karena akan memilih orang yang menjadikan panutannya ini. Ya, orang-orang soleh ini tentu dipilih orang soleh juga. Ternyata Nabi Zakaria alaihissalam yang mendapatkan tugas itu untuk mengurus Maria. Dari mana hikmah yang kita didapat di sini? Ternyata kita kalau menitipkan ditakdirkan Allah kepada orang-orang yang betul-betul memiliki nilai kesalehan. Karena akan menggembleng, membesarkan anak itu akan menjadi soleh pula. Tentu beda kalau dititipkan kepada orang-orang yang tidak memiliki kapasitas keilmuan tentang syariat, tentu ke depan tak bisa diharapkan jadi orang yang kita dapatkan. Itu juga, ini juga sebagai gambaran kalau kita menitipkan anak di sekolah, entah itu PAUD lah katakanlah, hati-hati. Jangan sampai kita menitipkan kepada orang-orang yang jauh dari syariat, mengenal tentang cara mendidik anak. Maksudnya, tidak sembarangan, kita harus selektif. Apakah para pengajar di situ betul-betul orang yang memiliki kesabaran yang tinggi, terutama ketundukan ketaatan kepada Allah, yang benar-benar kita percaya, kita penuh selama kita bekerja atau pergi menikahkan anak tersebut. Karena ingin menjadikan anak itu tadi, anak saleh-saleh. Juga misi-visi sekolah itu sendiri kemana arahnya. Jangan sampai kita salah pilih. Mentang-mentang ini mutu pendidikannya bagus, tapi di luar kalangan kita. Nah, ini keliru banget. Kan tak sedikit orang tua yang mengatakan begitu. Ini pendidikan umumnya luar biasa nih. Tidak dipikir bahwa dia memiliki orang-orang di luar kalangan kita. Ya, jangan sampai terjadi seperti itu. Walaupun bagaimana menurut diri ini baik, menurut Allah tentu tidak bisa selaras dengan hati kita baik. Bisa jadi yang kita anggap baik itu buruk bagi kita. Begitu juga kebalikan, kita tak usah mencela sebelum kita mendalami mengenal betul lebih dalam
siapa mereka di dalam. Ini kenapa kehati-hatian waspada itu tetap harus ada. Sebagaimana ini ketundukan kepatuhan kepada Allah itu bukan hanya sebatas di lisan, tapi tentu hati bulat, ucap tentu ya, mengutarakan hal-hal yang baik dan wajib, lalu keselarasan dengan amal. Itu. Nah, jadi di sini ada hikmah yang luar biasa. Selain kita tetap mensyukuri nikmat, tentu tak terhitung, tak terhingga nikmat dari Allah. Allah sudah menjanjikan bahwa orang bersyukur itu Allah akan menambah. La syakartum la azidannakum. Jelas. Lalu apalagi ditugaskan oleh malaikat. Ya, Siti Maryam ini tadi setelah besar diurus tentu oleh Zakaria dan kesolehannya harus tetap tunduk. Tidak boleh tergerak hati, kepatuhan tetap, dan harus sujud. Nah di sini ruku beserta orang-orang yang ruku. Maksudnya sujud adalah kepatuhan ketundukan yang purna, total, tanpa sedikit pun terkontaminasi hal-hal yang lain. Ma'arokin, warika'u ma'arokin, berukulah beserta orang-orang yang ruku. Maksudnya ini ada kaitannya dengan orang yang ruku adalah orang yang biasa melaksanakan kepatuhan ketundukan dalam melaksanakan sholat secara berjamaah, tidak secara individu. Karena ini ma'arokin beserta orang-orang yang ruku. Artinya tetap harus berjamaah dalam kebenaran, dalam kebaikan. Tak boleh berpencar dalam salah satu wadah yang sudah Allah simpan. Tembrakan orang Sunda bilang wadah, ya tetap harus di atas syariat. Nah ini ayat berarti berapa poin? Syukur, tunduk patuh, menegakkan sholat secara berjamaah, dan jamaah itu sendiri. Allah menjelaskan di sini kita harus tetap bersatu, menyatu dalam satu, yakni hablullah, tali Allah ya Al-Quran Al-Karim. Dimanapun antum berada, kami di sini tetap ini jamaah. Mudah-mudahan jamaah ini merujuk kepada ayat ini. Kita tetap berada di orang-orang yang suka ruku, tunduk patuh, yang naik ke sujud, yang biasa melaksanakan sholat. Ada korelasi ayat surat Al-Imran ayat 43 ini ya dengan surat Al-Baqarah ayat 43 juga. Ini ayatnya sama 43, nadanya pun hampir sama. Di dalamnya wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Itu di dalam surat Al-Baqarah ayat. Dirikanlah oleh kalian salat, tunaikanlah zakat, dan hendaklah kalian ruku beserta orang-orang yang ruku. Ayat itu rujuknya kepada Bani Israel. Orang-orang yang sebelumnya dijelaskan itu wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Karena orang-orang Bani Israel itu dulu ya suka mencampur adukan antara hak dan batil, bahkan mengganti ayat-ayatnya. Mereka juga disuruh oleh Allah untuk sholat, zakat, sama. Tapi mereka mengganti hal-hal yang penting itu. Maka Allah menyuruh kepada Bani Israel dan orang mukmin harus tetap melaksanakan sholat dan beserta melaksanakan sholat itu, yakni berjamaah. Kalau laki-laki tentu di masjid, kalau perempuan bisa. Ini betapa pentingnya penekanan penugasan yang jelas bahwa sholat itu amalan yang sangat luar biasa, ditanamkan dari orang-orang terdahulu hingga orang yang akan datang di kemudian hari. Ini perintah sholat. Lalu perintah yang keduanya di sini korelasinya apa? Bersatu, menyatu bersama orang-orang yang ada, komunitas yang terpilih oleh Allah. Ini orang yang ruku pasti Allah sudah mengenal betul hati nurani mereka, kebenaran yang diakui oleh hati dan jiwa masing-masing. Maka Allah menyuruh ke situ. Termasuk Maryam di sini tetap harus berjamaah, menyatu dalam satu ikatan yang kuat, yakni saya. Betapa indahnya ayat yang kita kaji ini menyuruh tetap kita bersyukur atas anugerah yang diberikan. Tentu bervariasi dan kita nikmati, kita syukuri tentu insya Allah. Bukan hanya diucap, tentu syukur bisa dalam hati keluar mengucap alhamdulillah. Tapi syukur yang lebih dalam tentu bisa juga
Bukan hanya ucap saja, tapi amal itu sendiri. Sebagai contoh, kita ditakdirkan Allah mendapatkan proyek besar dengan keuntungan, alhamdulillah. Rasa syukur itu tidak hanya bisa mengucapkan dan sujud kepada Allah, tapi memberdayakan rezeki itu lebih longgar kemana arahnya. Ini ketaatan, ketundukan, karena rezeki yang didapat kita, di situ ada hak orang lain, ada hak fisabilillah. Begitu juga kita mendapatkan sesuatu yang dibilang mungkin orang-orang tidak bernilai, kita pun harus tetap bersyukur. Kenapa? Itu rezeki dari Allah yang harus kita nikmati, kita syukuri. Beda tentu orang-orang yang memiliki kelimpahan harta untuk mendapatkan kebahagiaan, pergi tentu kemana-mana, healing, ya, ke tempat-tempat terkerasi, tidur di hotel berbintang, mahal, makanan, kuliner segala macam bisa didapat, segala macam keinginan, bisa merasakan kebahagiaan, tapi hanya sepintas, tidak akan selamanya, karena dia akan kembali. Sama dengan orang yang hidup di desa, pergi ke sawah membawa cangkul, lalu bekerja sebagaimana biasa, mencangkul atau membersihkan padi itu sendiri. Lalu keluarganya datang membawa bekal atau makanan, dinikmati di atas pematang sawah. Kenikmatan bisa didapat. Apalagi di tempat semilir angin, bercengkrama sesaat, bisa tertawa. Nikmat juga. Itu kenikmatan itu hanya sebatas sesaat. Karena suatu saat bakal kembali juga. Ini gambaran antara yang tinggi dan rendah. Kebahagiaan itu bisa didapat dengan cara tentu berbeda. Tapi kebahagiaan yang harus didapat atas syukur nikmat kita, tentu kebahagiaan di akhir kelak setelah kita memasuki akhirat. Ini Allah mengingatkan tentang syukur, ini bekal untuk kita. Itu berterima kasih kepada Allah, itu purna. Membaktikan diri, ketundukan, kepatuhan, itulah syukur yang paling. Terlebih lagi kita sembuh dari penyakit. Itu syukur nikmat luar biasa seharusnya. Tapi tak sedikit di antara orang sudah memohon kepada Allah ketika sakit itu segera disembuhkan. Allah menganugerahkan kesembuhan, tapi kesembuhan itu sendiri tidak dimanfaatkan. Satu, untuk mengoreksi diri masa-masa yang lalu. Betapa banyak kesalahan, kekeliruan hingga dia sakit, atau dosa-dosa yang pernah dilakukan. Tak pernah juga terbetik di hati. Betapa repotnya kita beribadah ketika sakit. Belum berpikir. Kenapa? Ya tentu kita kadang lupa. Karena kesehatan itu dan waktu senggang adalah kenikmatan diri Allah yang memperdaya. Jadi tak sedikit tentu orang sembuh dari sakit. Entah itu sakit keras terutama. Ada yang nazar, ya ada yang juga biasa-biasa. Tapi ada juga yang mendekat kepada Allah. Itulah yang paling beruntung. Ketundukan, kepatuhan, ditampakkan rasa syukurnya itu setelah sakit itu. Lebih dekat. Yang biasa enggak masjid, jadi ke masjid. Yang biasa enggak pernah menuntut ilmu, datanglah ke majelis taklim atau membaca kitab Al-Quran di rumah. Diperdalam, diperbanyak. Terus. Itulah rasa syukur dari kesembuhan. Tentu kita kembali kepada diri masing-masing. Tugas dari Allah yang tercatat di Al-Quran, salat, zakat sudah kita lakukan, alhamdulillah. Tinggal kualitas tentu. Karena Siti Maryam ini memiliki kuantitas dan kualitas ibadah yang tak terhingga dibanding yang lain pada zamannya. Maka Allah memilihnya, mensucikan, memuliakan di atas wanita. Nah, jika saja semua melakukan hal tersebut tentu luar biasa. Ini cermin, tentu tidak akan sama semua. Karena Allah sudah memilihnya. Memilih, mensucikan dari dosa. Tinggal kita mengikuti sampai sejauh mana kerelaan keriduan kita apabila ditakdirkan Allah dalam kondisi seperti orang-orang yang belum beruntung. Bagi orang beruntung tak usah dikatakan. Mereka banyak kesempatan, fasilitas. Tapi sampai sejauh mana memberdayakan waktu itu. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Ayat yang ini jelas mengingatkan kita ada pelajaran berharga di dalamnya. Nilai-nilai syukur itu tentu harus kita ada, tumbuh di hati. Harus merambat ke seluruh jiwa. Jangan sampai terjadi ya, menganggap nikmat Allah dipilah-pilah. Ini kecil, ini besar. Tidak, jangan. Semua nikmat Allah itu besar adanya. Karena Allah memberikan manfaat.
tentu di dalam yang belum kita tahu hikmah apa yang ada di dalam. Hikmah yang diberikan kepada Siti Maryam lalu mengasuh oleh Zakaria. Hikmahnya apa sih? Kita harus hati-hati waspada bila menitipkan anak kita tadi ke tempat pendidikan. Apalagi pesantren yang sekarang gebiar. Auzubillah, pimpinan pesantren sampai berbuat dosa, ya, merusak masa depan anak-anak atau santri. Hati-hati. Ini juga itu memasukkan harus selektif. Siapa pemimpin pesantren itu, ya, benar-benar ulama atau kiai, hanya sebatas kiai haji, tapi ilmu yang biasa dia lakukan seperti yang mungkin disampaikan, ditampakkan di media, lepas dari syariat, jangan. Karena dia tidak akan memiliki satu target yang tepat untuk mendidik anak-anak kita menjadi orang saleh-saleh. Tapi yang ada dibawa ke arah dunia. Memalukan enggak gitu. Ada sekian ulama yang tertipu hanya untuk mendapatkan duniawi sekian miliar. Seperti itu. Bukanlah mencerminkan dia itu, ya, orang-orang yang hubur dunia. Seorang ulama tentu akan mendedikasikan diri, mencerdaskan anak didiknya sesuai dengan amanah yang disampaikan. Tentu syariat itu sendiri, wasiat itu betul-betul dijaga, dipelihara, karena agama itu nasihat. Nasihat inilah yang disampaikan kepada anak-anak, bagaimana anak itu mengerti, memahami, mengenal Rabbnya, tugasnya, dan kembali kemana pasti ditanamkan. Dan jalan hidupnya harus tetap yang dipilih, ditentukan olehnya. Ini ayat-ayat, ini hadis Rasul yang akan membawa langkahnya kepada keselamatan dunia akhirat. Itulah ikhwan, betapa indahnya, alhamdulillah kita dikasih anugerah Allah berjamaah. Walaupun antum ada di mana, berjauhan dengan kita, tapi Allah sudah menyatukan antara antum dan saya sendiri, juga termasuk keluarga, dalam jamaah. Bagaimanapun, mudah-mudahan jamaah ini tetap semakin hari semakin membesar, menyatu dalam satu tali Allah yang tak akan putus-putus. Allah mengeluarkan orang-orang yang gelap hati menjadi terang, jika saja mau berpijak di atas saya. Tunduk patuh tetap selamanya, tidak bergeming dari pengaruh-pengaruh dunia atau angin-angin surga yang berhembus dari orang-orang kafir dan munafik. Itulah ikhwan, mudah-mudahan pertemuan kali ini kita mendapatkan satu pelajaran. Ingat tadi tugas dari Allah disampaikan kepada malaikat untuk Maryam ibnu Isa. Maaf, ya, Maryam ibunda Isa alaihissalam. Syukur. Ingat syukur. Tetap kita harus tetap bersyukur, ucapkan, katakan di dalam hati, lalu berdayakan apa yang kita dapatkan. Kedua, tugasnya tadi harus tetap tunduk pada Allah. Tak bergeming kita sampai kapan. Hanya Allah lah segalanya tetap bergantung. Intan suruh yang suruh. Jika kita mau menolong agama, pasti Allah turun kepada. Simpan ayat itu. Kita di sini belajar berusaha maksimal untuk menegakkan agama Allah. Pada diri, pada keluarga, tertanam apapun yang tercatat di syariat. Kita ketundukan, walaupun masih rendah, buktikan. Bukan hanya ucap, tapi dengan amal kita. Jadikan cermin diri ini untuk anak istri, untuk keluarga yang lain, bahkan untuk orang-orang sekitar. Bukan kita ingin dipuji, tapi mudah-mudahan mereka berucap, ya, itulah sahabat kita, itulah saudara kita, yang mengingatkan kita dari kekeliruan, kehilapan. Itu yang kita harapkan. Selain dari itu juga kita jadilah orang tua yang betul-betul bijak, memberikan contoh gambaran yang baik, bahwa masa depan itu harus ditempuh sebagaimana ayah, sebagaimana ibunya, menegakkan agama Allah tadi. Tunduk patuh pada waktu yang tepat, seruan azan segera. Tinggalkan semua aktivitas, entah dagang, entah lagi rapat, entah premises apapun, segera tinggalkan. Itulah satu yang betul-betul harus kita perhatikan. Itu cara menolong agama Allah agar tetap tegak. Jangan sekali-kali lalaikan, walaupun kendala menurut kita berat. Kalahkah kita dengan keinginan hawa nafsu? Karena hawa nafsu akan berhubung di saat itu. Begitu seruan dari Allah
Entah itu untuk sholat, entah itu untuk menuntut ilmu, pasti kendalanya besar. Kiri kanan. Bisa dari diri sendiri, ada malas, ada enggak. Bisa dari keluar yang menghambat untuk pergi ke sana kembali. Bisa juga dari orang sekitar mengatakan ini dan itu. Istiqomah. Apa yang kita tuju, lanjut. Selagi hati bulat, niat ikhlas, Allah sudah menentukan langkah ke situ, insya Allah setan akan tersingkir. Orang-orang yang menghembuskan angin tersegar akan lepas. Kita akan dibimbing. Maka Allah sudah menjadi penglihatannya di sini. Masuk. Itu kebaikan, kebajikan ada di depan. Langkah, semangat. Pasti. Situ akan sampai aku ke sana. Jadi tetap sebuah organ tubuh kita selaraskan untuk tetap bersyukur kepada Allah. Memberdayakan potensi yang ada pada diri masing-masing. Maka dari itu ayat ini betul-betul memberi pelajaran. Ketundukan, kepatuhan, dibarengi rasa syukur yang purna, dan kita harus bersatu menyatu dalam satu ikatan yang kuat, yakni orang-orang yang beserta. Itulah jamaah. Inilah maka Rasulullah SAW mengatakan, orang yang selamat adalah orang yang berpegang teguh kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Maka dari itu, mari kita sama-sama memohon kepada di setiap sholat. Berharap di sini tentu kita menjadikan orang-orang yang dimudahkan untuk tetap bersatu menyatu dalam ikatan yang kuat, tidak lepas dari jamaah itu, yakni di atas syariatnya, jalan menuju yang tepat ke arah untuk mendapatkan ridho Allah dan surga. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan di sini. Mudah-mudahan Allah ridho, memberikan kita kemudahan, semangat tetap tumbuh, dan bisa bercermin dari orang-orang saleh yang digambarkan di sini. Orang yang saleh diangkat Allah kemuliaan dan disucikan, dilebihkan dari yang lain, tentu ada keistimewaan lain, yakni syukur, sabar, dan tetap tunduk patuh kepadanya. Wallahu a'lam bimuradi. Subhanallah wa bihamdi. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.